Kita keturunan orang Aceh, pejuang agama, bukan pejuang kakek Cina. Kita keturunan orang Serambi Mekah, gelar yang megah, bukan generasi kakek merah. Siapakah sebenarnya santri? Pendengar yang bersemangat, dewan hakim yang arif lagi bijaksana. Saat tamat di SMP, teman saya bertanya, Riza, kamu mau lanjut kemana, SMA atau ke pesantren? Tanpa pikir panjang saya menjawab, ke pesantren. Mengapa mesti ke pesantren? Saya mencari akal dan menjawab, karena orang Indonesia pada umumnya lebih menyukai yang pendek ketimbang yang panjang, lebih menyukai singkatan daripada aslinya. Misalkan namanya Junaikan Alexander, dipanggilnya Jun, lebih pendek. Hak asasi manusia singkatnya HAM, lebih pendek. Pondok pesantren jadinya Ponpes, lebih pendek. Semua disingkatin, dipendekin biar mudah diucapin. Itu yang saya takutkan. Kalau saya sekolah mulai dari SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, S2 dan S3. Kadang-kala saya beruntung menjadi orang luar biasa. Saya mendapat gelar doktor pakai O bukan E. Mereka meningkat gelar saya doktor, di doktornya dipanggil dok. Padahal saya sekolah tinggi-tinggi, usaha setengah mati, tapi panggilannya dok. Sedangkan dok sendiri kalau diartikan dalam bahasa Inggris artinya anjing, hina enggak? Hina. Makanya saya melanjutkan ke pesantren. Bahkan Rasulullah juga pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan diarahkan ke pendidikan agama. Nah, di saat saya sudah ke pesantren, apakah sudah mutlak saya menjadi santri? Belum tentu. Secara lughah, ya saya santri, karena yang dikatakan dengan santri mesti yang tinggal di pesantren mengaji, sedangkan yang sudah pergi disebut dengan alumni. Sedangkan secara hakikat belum tentu saya ini santri, karena santri memiliki arti tersendiri dan juga makna. Sebelum lebih lanjut, saya ingin menjelaskan tentang siapa sebenarnya santri agar lebih mantul, mantap betul kata orang Jawa. Di saat saya sapa dengan hadirin, balasnya santri daten. Hadirin, syukran katsira. Santri satu kata terdiri dari 6 huruf yang masing-masing huruf akan menjadi jawaban bagi siapa sebenarnya santri. Santri huruf pertama S, sopan santun. Sopan santun adalah pedoman dasar, fondasi awal yang harus dimiliki oleh setiap santri. Berbicara dengan sopan santun sama halnya berbicara tentang adab. Adab adalah ma yufadu fi'lan aw qawlan, sesuatu yang diujikan adakala dengan perbuatan ataupun dengan perkataan. Perbuatan yang kita lontarkan tidak menyakiti telinga, perbuatan yang kita lakukan tidak menyakiti mata di saat memandangnya. Otomatis amanah adalah pengganti kedua-duanya. Amanah akan berjalan sempurna jika tidak mabar main bareng dengan niat lillahi ta'ala. Santri saat melakukan sesuatu, ikhlas adalah kunci utama. Tulus dia karena Allah Ta'ala, karena santri yakin setiap sesuatu yang dilakukannya pasti ada balasannya, walau kadang karma tak semanis kurma. Jangan santri mencari pandangan manusia, salat karena dilihat oleh bapak mertua, puasa dan koperasi tak terbuka, sedekah juga karena malu sama diri. Ya, semua amalan yang dikerjakan masih karena. Akan tetapi santri seharusnya penuh dengan niat lillahi ta'ala. Karena santri memiliki taat beribadah. Santri kalau masalah ibadah, ya alhamdulillah mudah, asalkan hidayah. Tapi selangkah keluar dari pagar, santri menjadi sambal teri, pisah-pisah. Ibadah, ya ibadah, maksiat pun tidak kalah. Selagi hidayah, salatnya selalu berjamaah dibarengi qobliyah dan ba'diyah. Bibir selalu basah dengan mengucap zikrillah. Tiap kali salah langsung mengucap astagfirullah. Tapi di kalangan kondisi sudah berada di tangan, pikiran langsung menerawang. Panjepian jadi hayalan, dapat tuan jadi impian, baru jadi harapan. Apalagi sabar, diajaknya beberapa teman untuk melakukan sebuah pertualangan yang tentunya berkesan dan tak mudah untuk dilupakan. Sejengkal keluar dari daya, salat, puasa dan macam-macam ibadah lainnya terasa sulit untuk dilakukan. Bukan tidak ingat, tapi seolah-olah sudah dirasuki oleh syaitan. Dia tahu itu wajib, tapi seolah-olah sunnah. Dia tahu itu haram dan dilarang, tapi seakan-akan perintah. Mengapa bisa terjadi? Karena salah hidayah, amalannya bukan lillah, tapi lil saksi ibadah, lil saksi muhadarah dan lain sebagainya. Jika niat lillahi ta'ala sudah kita miliki, otomatis ibadah pun akan mudah kita jalani. Hadirin, seterusnya amanah anda dipercaya. Santri nyatanya memiliki daya tarik tersendiri terhadap orang lain dengan sopan santun yang kita miliki, sehingga mereka menganggap kita berilmu agama dan tak mungkin berdusta, apalagi mengkhianatinya. Karena dusta dan khianat adalah penyakit yang sangat dialergi oleh setiap manusia. Saking alerginya, orang Aceh pernah berkata, "Siga kamu sulit sumudip hanku percaya, siga kaki anak terus kiamat tidak danda." Orang yang berkhianat sama halnya dengan orang yang berdusta. Orang yang berdusta akan menyibukkan dirinya dengan berdusta, menutupi satu kedustaan dengan kedustaan yang lainnya. Bagaikan seekor kancil yang sedang menjadi buruan singa, maka pastikan kancil mencari 1000 cara agar bisa terbebas dari bahaya yang mengincarnya. Maka di saat itulah bumi terasa sempit, bumi terasa kecil, tiada tempat berlindung, tiada tempat yang aman dari panasnya terkaman singa. Hanya ada satu cara, yaitu berdusta dengan cara yang berbeda. Sehingga dusta dan khianat menyibukkan diri, terus berpikir dusta apalagi setelahnya, khianat bagaimana lagi seterusnya. Dengan kata lain,
maksiat berestafur hingga ajal tiba, maksiat yang mengundang bala, mengundang murka Allah Ta'ala. Di saat Allah telah murka, fannaru aula, maka neraka terlebih utama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka sepatutnya bagi kita santri untuk menghindari sifat khianat dan dusta, selain mengotori wajah kita sesama manusia dan juga Allah membencinya. Otomatis amanah adalah pengganti kedua-duanya. Seterusnya R, rajin berusaha. Santri nyatanya berfilosofi layaknya filosofi kopi, pahit manis tetap dinikmati. Filosofi santri kurang tidur tapi banyak mimpi dan tak tinggal diam menanti mimpi datang menghampiri. Kalau tak tahu itu, tidak ada jalan pintas untuk menjadi hokage. Maka rajin berusaha suatu hal yang mesti dimiliki. Pantang menyerah dalam mengejar mimpi, tegak semangat kuat dan berani. Walaupun harus mengorbankan masa muda, kesempatan yang berharga, emas dan permata, dijual kambing, kerbau dan lain sebagainya bila perlu nyawa ditangguhkannya asalkan impian tercapai dengan sempurna. Walau kadang-kala rintangan datang menghalangi, suka duka silih berganti, bahagia derita tiba dan pergi, senang dan air mata saling berantri, pahit dan manis tak dapat dibedai, namun santri paham dan mengerti. Hidung PC adalah hidung mancung yang tertundai. Dengan kata lain, santri tak mengenal dengan istilah kata menyerah dan putus asa. Mengingat mimpi yang begitu tinggi, santri kadang-kalanya lupa dengan salah satu nikmat yang terbesar yang ada di dunia ini, yaitu naum, tidur. Jadi wajar-wajar saja kalau lihat santri kulit matanya sedikit menghitam dan tak menjadi heran kalau badannya agak kurus, karena santri rajin berusaha dalam segala bidang dan mainan santri adalah hafalan. Hadirin, untuk melambangkan kita santri butuh I sebagai pelengkapnya, I indah penampilan. Sebagai seorang santri berpenampilan harus berjati diri dan rapi, berpakaian sarung dan peci walau tak bergelar pahadi, karena sarung dan peci adalah simbol khas bagi si santri. Dan dengan berakhirnya SANTRI, maka kita ambillah kesimpulan dari curahan di atas. Yang patut dikatakan dengan santri sebenarnya adalah S sopan santun, A amanah bila dipercaya, N yadillahi ta'ala, T taat beribadah, R rajin berusaha, I indah penampilan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menekankan kepada seluruh hadirin, ingat satu kata-kata sebagai penyemangat kita. Santri aja, DJ ulama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to akhir zaman. Fase yang pertama disebut dengan mahdun nubuwah, yaitu fase kenabian, di mana pada fase ini Rasulullah masih berada di tengah-tengah umatnya. Akan tetapi hadirin, fase ini telah berakhir dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan fase yang kedua disebut dengan khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu khilafah ur-rasyidin dalam konsep kenabian, yaitu masa dunia dipimpin oleh 4 orang sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar, Utsman, Umar dan Sayyidina Ali selama 30 tahun. Dan fase yang ketiga disebut dengan kerajaan-kerajaan yang menggigit atau disebut dengan mulkan atan. Fase yang ketiga ini hadirin juga telah berakhir dengan setelah tumbangnya kerajaan-kerajaan Islam di Turki, yaitu khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah. Dan masuk kepada fase yang keempat disebut dengan mulkan Jabarian, yaitu penguasa diktator, di mana pada fase ini dunia tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Dan pada fase inilah isi dunia hancur sehancur-hancurnya. Umat Islam bagaikan pecundang, banyak akan tetapi takut kepada musuh yang sedikit. Dan pada fase ini juga umat Islam tidak power di timur dan di barat. Pada fase inilah umat Islam hancur sehancur-hancurnya, rusak serusaknya, lemah selemah-lemahnya. Di saat kita berkata, wahai saudaraku, itu maksiat, takulah engkau kepada Allah, apa jawabannya? Siapa sih lu? Mak gue. Di saat kita berkata, wahai saudara, itu maksiat, apa jawabannya? Iri, bilang bos. Beginilah keadaan Islam pada saat ini. Padahal Rasulullah dalam sebuah hadis bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyu'iru bi yadihi fa in lam yastati falyu'iru bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhful imani." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan kekuasaannya. Maka jika tidak sanggup dengan lisannya, maka jika tidak sanggup dengan hatinya, dan bermula sedemikian, itu selemah-lemah iman. Pada masa jahiliyah, orang melakukan maksiat di depan mata dan hukum tidak berlaku kepadanya. Hanya saja judi di mana-mana, hanya saja judi sekarang terlebih modern. Cukup tekan saja judi, cukup gesek saja judi, cukup putar saja judi.
inilah judi domino yang sedang morat dalam kehidupan kita. Bukan kalangan orang biasa saja, orang berpendidikan juga ikut, bukan siswa saja, santri juga banyak yang terlena dengan judi tersebut. Nauzubillah, inilah jahiliyah modern. Bahkan hadirin, jahiliyah modern lebih hancur daripada jahiliyah tempo dulu, di mana sekarang banyak lahir penista agama, penghina Rasulullah, pendusta ayat Allah. Inilah siasat orang kafir. Makanya kita jangan heran kalau kita diperangi dari berbagai penjuru, dari segi permainan, segi pakaian, dari segi makanan dan minuman, kita diserangi oleh orang kafir. Fase yang terakhir disebut dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Kepemimpinan akan berlaku sebagaimana masa kenabian yang akan dipimpin oleh Nabi Isa alaihi salam. Oleh karena itu hadirin, marilah kita menjadi generasi khilafah, pemuda Rasulullah, pejuang agama Allah, bukan sebaliknya generasi yang joget-joget di TikTok ya, yang lalai dengan Facebook ya, yang berjuang di sekretariat, yang berperang di Free Fire ya. Janganlah kita jadi pemuda yang lalai dengan siasat orang kafir. Kita keturunan orang Aceh, pejuang agama, bukan pejuang kakek Cina. Kita keturunan orang Serambi Mekah, gelar yang megah, bukan generasi kakek merah. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat yang belum pernah ada. Namun apabila kufur, maka azab Allah sangatlah pedih. Ketika berbicara tentang pemuda, kata-kata pemuda tidak asing lagi bagi kita. Kita semua di sini pasti pernah mendengar kata-kata pemuda, betul? Sesuai dengan pepatah Arab mengatakan, sabanal yaumir rijali badar. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Inilah yang harus kita renungkan, sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Fityatun aminu bi rabbihim wa zidnahum huda. Telah kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang taat kepada Allah dan mempertahankan akidah. Inilah yang harus kita contohkan jamaah sekalian. Katakanlah kalau yang benar itu tetap benar, kalau yang salah itu tetap salah. Itulah yang namanya pemuda. Keadilan dalam Islam. Menurut Imam Ibnu Jatsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, kaunu aqwa fi 'aini bihaqqillah azza wa jalla la li ajali an-nas wa sam'ihi. Jadilah kalian komunitas penegak kebenaran dan keadilan karena Allah azza wa jalla semata, bukan karena manusia dan lainnya. Inilah yang dimaksud dengan asumsi kalimat ihdini huwa aqrabu litaqwa. Berlaku adillah karena sikap adil itu sebagai manifestasi insan yang bertakwa. Pemimpin bangsa dan para penegak hukum agar selalu bersikap adil di dalam berbagai hal di negeri tercinta ini, guna mengantarkan Indonesia menjadi bangsa kosmopolitan yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Istilah bahasa kerennya di kita Predmandus, keadilan harus tetap tegak sekalipun bumi akan hancur. Allahu Akbar. Boh pisang mejantung sabah, boh jitimoh di tanah raya. Jino kudong hajat katruh seut beriuh salumintuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Zumar ayat 9 yang
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Sadaqallah. Yang artinya, katakanlah, adakah sama-sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang memiliki ilmu tidak sama orang yang memiliki adab. Ilmu memang lebih mulia, tapi lebih utamakan adalah adab. Dengan diiringi dengan adab, maka manusia itu mempunyai ilmu dan akal. Sebagaimana yang telah kita dengarkan, al-adabu fawqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adab dan ilmu adalah sangat penting dalam diri manusia. Mereka tidak akan terpisah antara ilmu dan adab. Ilmu tanpa adab itu biadab. Apabila manusia itu lebih mengutamakan dengan ilmu, iblis pun lebih mengetahui daripada manusia. Karena itulah manusia itu lebih utamakan dengan adab. Takbir. Bukan keadaan orang di luar sana yang celana disobikin, yang celana dipensilin, bertemu anak orang dirabai. Apa katanya anak zaman sekarang? Lo nggak gaya bro, nggak ada gaya apa-apa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah pengertian adab dan ilmu itu? Apakah mereka terpisah antara Santi Putra dengan bunda kita asrama yang di sana? Tidak. Bagaimana cara kita untuk memiliki ilmu dan adab? Telah disebutkan dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Ada dua cara. Yang pertama, pergi dalam pengajian. Seperti kita yang kurang dengan ilmu, jangan malu kita untuk bertanya. Walaupun umur kita sudah tua, malulah kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, belajar, mengajar dan mendengar. Seperti kita yang belum pernah sama sekali merasakan ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memiliki ilmu dan adab. Karena setiap perlakuan kita, setiap perjalanan kita, setiap ibadah kita dilakukan dengan adab. Ketika adab kita ada, maka sama saja kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita sehat badan, sehat pikiran, dan oleh Allah taala telah memberikan kepada kita dua kenikmatan yang sangat besar. Tiada lain ialah kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Dengan ada dua kenikmatan tersebut, kita dapat berhadir pada malam yang sangat barakah ini. Sabda, "Lamma khalaqallahu ta'ala al-ardu takharraqat wa madat." Manakala oleh Allah taala menciptakan bumi, maka bergoncang oleh bumi. Fa khalaqal jibala, maka Allah pun menyusul dengan menciptakan gunung. Fada'aha dan meletakkan gunung tersebut di atas bumi. Fastaqarrat, maka tetap oleh gunung. Fata'ajjabal malaikatu, maka ta'ajjub heran oleh para malaikat min syiddatil jibali, daripada kekuatan gunung tersebut. Faqalu, maka bertanya oleh para malaikat, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, hal min khalqika syai'un ashaddu minal jibali?" Adakah sesuatu daripada penciptaanmu yang terlebih hebat daripada gunung? Qala na'am, berkata oleh Allah, ada wahai para malaikat, al-hadidu, yaitu besi. Faqalu, maka berkata kembali oleh para malaikat, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, hal min khalqika syai'un ashaddu minal hadidi?" Adakah sesuatu daripada penciptaanmu yang bersangatan hebat daripada besi? Qala na'am, berkata oleh Allah, ada wahai para malaikat, ada sedemikian tersebut. An-naru, yaitu api. Faqalu, "Ya Rabbi," maka bertanya kembali oleh para malaikat, "Hal min khalqika syai'un ashaddu minal nari?" Adakah sesuatu daripada penciptaanmu yang lebih bersangatan hebat daripada api? Qala na'am, berkata oleh Allah, ada, yaitu air. Faqalu, maka bertanya kembali oleh para malaikat, "Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un ashaddu minal ma'i?" Adakah sesuatu daripada penciptaan yang lebih bersangatan hebat daripada air? Qala na'am, berkata oleh Allah, ada wahai para malaikat, ar-rihu, yaitu angin. Faqalu, maka bertanya kembali oleh para malaikat tersebut, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, hal min khalqika syai'un ashaddu minar rihi?" Adakah sesuatu daripada penciptaan yang lebih bersangatan lagi daripada air tersebut? Daripada angin tersebut? Qala na'am, berkata oleh Allah, ada. Ibnu Adam, yaitu keturunan Adam, yatasaddaqa sadaqatan biyaminihi. Yatasaddaqa sadaqatan biyaminihi, yang bersedekah dengan mereka, yang bersedekah oleh mereka dengan tangan kanan mereka. Yukhfiha an shimali, yang menyembunyikan oleh mereka dari tangan kiri mereka. Fahuwa asyaddu minhu, maka mereka lah yang lebih bersangatan hebat daripada sedemikian di atas. Hebat sedemikian tersebut, hanyalah hebat sedemikian tersebut dengan bersedekah sembunyi-sembunyi, karena tidak ada siapapun atau apapun yang sanggup memadamkan muka Allah Taala, sebagaimana realita yang tertera dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Quran surah Al-Baqarah ayat 271. In tubdu sadaqati, jika engkau tampilkan sedekahmu itu yang terbaik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, dan jika engkau sembunyikan lalu engkau berikan kepada fakir-fakir miskin, fa huwa khairun lakum, maka itulah yang lebih terbaik daripadamu. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah taala. Inilah yang membuat alasan para ulama salaf yang suka menyembunyikan amalan sedekahnya ketimbang mempublikasikan kepada masyarakat umum. Ada di antara mereka yang bersedekah dengan diberikan kepada para fakir miskin yang buta, dan ada pula di antara mereka yang bersedekah dengan memberikan sedekahnya tersebut kepada para fakir miskin yang sedang tertidur lelap, dan ada pula di antara mereka ulama salaf yang memberikan sedekahnya kepada dengan cara melemparkan uang-uang di jalanan yang sering dilalui oleh para fakir miskin tersebut. Mendengar keterangan tersebut, timbul pertanyaan pada diri kita, mengapa mereka melakukan semua itu? Mereka melakukan semua itu hanyalah untuk semata-mata menyembunyikan amalan sedekahnya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah taala. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang lain, sedekah tersebut dapat mengunci 70 pintu kejahatan. Lalu Nabi membagi menjadi 4 bagian. Tingkatan pertama atau bagian pertama yaitu pahala yang dilipatkan menjadi 10 kali lipat bagi golongan-golongan yang bersedekah kepada para fakir miskin. Dan tingkatan yang kedua ataupun bagian yang kedua, pahala yang dilipatkan menjadi 70 kali lipat bagi golongan yang bersedekah kepada saudara-saudara dekatnya. Dan tingkatan yang ketiga yaitu pahala yang dilipatkan menjadi 700 kali lipat bagi golongan-golongan yang bersedekah kepada para saudara muslimnya. Dan tingkatan yang terakhir yakni tingkatan pahala yang dilipatkan menjadi 1000 kali lipat bagi golongan-golongan yang bersedekah kepada para penuntut ilmu. Masyaallah muslimin rahimahumullah taala. Lantas bagaimanakah kita pada saat ini yang sedang menimba ilmu agama, yang tanpa ada pekerjaan, yang tidak menghasilkan gaji ataupun uang, dengan cara kita bersedekah? Rasulullah SAW memberikan cara kepada kita sebagaimana sabdanya, man kana lahu malun, barang siapa yang punya harta, kata Nabi, falyatasaddaq bimalihi, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmihi. Akan tetapi apabila tidak mempunyai keduanya tersebut, yaitu harta dan ilmu, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati, dan barang siapa yang mempunyai kekuatan, kata Nabi, falyatasaddaq biquwwati, maka bersedekahlah dengan kekuatannya tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah taala. Sebagaimana kondisi dan situasi di zaman yang serba kecanggihan di berbagai sisi membuat umat Islam lupa diri. Peraturan-peraturan di dalam Islam tidak ditaati. Konsepsi-konsepsi Islam tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dari kalangan kita sendiri banyak yang tidak paham bagaimana Islam mengatur kehidupan insan. Oleh karena itu, tergugahlah hati kami untuk mengupaskan satu syarahan singkat yang telah kami beri judul Islam dan Konsepsi Kehidupan. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah dan dicintai Rasulullah, insyaallah juga ditentukan oleh bidadari syurga. Sebelum kita membahas bagaimana Islam mengatur kehidupan insan, kita buka sedikit sejarah. Sejak alam ini dijadikan oleh Allah sampai dengan sekarang, Islam selalu berhadapan dengan berbagai macam karakteristik. Ada kalanya hinaan, tantangan, dan bahkan ancaman, terutama dari mereka orang-orang yang non-muslim. Yang mereka inginkan dari Islam hanyalah kehancuran. Islam tenggelam, mereka bertepuk tangan. Akan tetapi dalam pembuktian sejarah, belum pernah Islam tunduk dan takluk kepada mereka. Islam tetap murni dan konsekuen. Diakui atau tidak diakui, kehidupan Islam bukanlah ibarat kata dalam tempurung yang hanya mampu menguasai dan mengetahui ruang lingkup yang kecil. Tapi semenjak pada zaman Rasulullah SAW, kemudian pada zaman para sahabat, sampai dengan sekarang, dunia tetap dalam genggaman orang-orang Islam. Ini membuktikan bahwa Islam bukan hanya mampu menjadi penonton, akan tetapi juga mampu menjadi orang yang ditonton. Not nation, but the fire. Ini konsepsi yang pertama. Konsepsi yang kedua, Islam itu tegas dalam memisahkan antara yang hak dan yang batil, halal dan haram, perintah dan larangan, sesuai dengan tuntunan Allah di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa la talbisul haqqa bil batil wa la taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim, yang artinya, dan jangan engkau campur adukan antara yang hak dan yang batil, dan jangan engkau sembunyikan yang hak padahal engkau mengetahuinya.
Nabi pun pernah bersabda yang senada dengan ayat ini. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu nyata dan yang haram juga nyata. Kita boleh bertoleransi sesama, tapi jangan sampai kalau nyepi semua mereka nyepi. Natal sama-sama mereka Natal, Idul Fitri juga semua mereka Idul Fitri. Toleransi sih toleransi, tapi jangan sampai merusak akidah Islamiyah. Karena Islam tetap berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Maka kami serukan kepada saudara-saudara sekalian, jangan mentang-mentang menjadi doktor, jangan mentang-mentang bergelar profesor, insinyur, sarjana ekonomi, tapi ajaran Islam dikotak-katik, akidah dibolak-balik. Kalau ini yang terjadi, wahai santri-santri daerah Darussalam, jangan duduk berpangku tangan. Mari kita berjuang walau badai datang menghantam pulau laut kita arungi. Walau hancur tubuh, sakit badan, demi Islam kita akan mati. Siap bela Islam, siap mati demi Islam. Semangat umat Islam, takbir, Allahu Akbar. Jangan sia-siakan gelar yang sudah kita dapat. Memang gelar kita tidak tinggi, hanya secuil nama santri, tapi kita punya tekad yang tak tertandingi, yaitu menyelamatkan seluruh pemuda dan pemudi untuk kemajuan ini negeri. Akhlak mereka sekarang ini perlu direvolusi agar ke depan Aceh tidak dibeli. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'ab Al-Iman, beliau berkata, "Sayati 'alan nas zamanun la yabqa min al-Islam illa ismuhu wa min al-Qur'an illa rasmuhu." Selagi akan datang ke atas manusia oleh satu zaman yang tiada kekal daripada Islam kecuali namanya saja, dan tiada kekal daripada Al-Quran kecuali Islam dijadikan hiasan semata-mata. Ini terbukti saudara-saudara sekalian. Pesantren-pesantren tumbuh bagaikan cendawan, namun peminatnya semakin berkurang. Rumah-rumah ibadah semakin indah, namun penghuninya semakin jarang. Maka sekarang ini cari solusi yang efektif dan konkret agar ajaran Islam yang sudah pudar kita semi kembali. Segala bentuk kemaksiatan kita berantas kuat tenaga.